عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat berbahagia dimanapun berada, kita pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan petang hari ini kita bersua kembali. Pertemuan yang lalu kita libur karena bertepatan dengan tanggal 1 Januari. Teruskan pembahasan kita tentang Bidayatul Hikmah, karya dari Mullah Sadra, lalu kemudian disyarah oleh Allamah Tabatabai, dan bukunya Bapak Ibu sekalian sudah ada di tangan Bapak Ibu semuanya kebanyakan ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah buktikan tunggal jadi wujud itu 4 tunggal, 4 basit, simple, sangat-sangat sederhana, wasit, lalu kemudian bersifat tunggal, tetapi pada saat yang sama dia bergradasi. Gradasi itulah yang melahirkan perbedaan di alam wujud, di alam zohir, di alam panca indera kita. Lahirlah gradasi di sana. Lahirlah jamak. Karena penjelasan yang paling penting adalah bagaimana caranya yang asalnya tunggal kok tiba-tiba menjadi banyak. Asalnya tunggal, sumbernya tunggal, tapi kemudian tiba-tiba menjadi plural, menjadi banyak. Inilah yang menjadi persoalan. Inilah yang terjadi adu argumentasi di antara para hakim, para ahli hikmah, di antara para filosof, sejak zamannya Sokrates sampai muncul buku ini, yaitu pada zamannya Mullah Sadra. Dan tentu saja sampai sekarang. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita sudah cukup jauh ya halamannya. Kita sudah membahas tentang ketunggalan wujud, tetapi pada saat yang sama bergradasi. Karena pembahasan terakhir kita adalah tentang perbedaan. Bagaimana bisa muncul perbedaan, ataukah pluralitas, ataukah diversity dari sesuatu yang tadinya tunggal itu, ataukah sifatnya satu itu esa. Mari kita masuk ke screen kita untuk meneruskan pembahasan kita. Terakhir kita sudah sampai di sini, halaman 105, jadi cukup jauh ya, halaman 105. Ini adalah kelanjutan dari adu argumentasi antara kaum peripatetik dengan nanti Mullah Sadra berkenaan dengan munculnya pluralitas dari yang tunggal. Dan kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa kesulitan yang dialami oleh kaum peripatetik ataukah penganut filsafat Masya'iyah adalah karena mereka membagi perbedaan hanya 3 macam saja, yaitu berbeda secara keseluruhan zatnya, kemudian berbeda sebagian zatnya, yang ketiga adalah semua zatnya sama tetapi berbeda pada bagian permukaan, bagian luaran, cuma sampai di situ saja. Sehingga kemudian menjelaskan perbedaan itu akan menjadi sulit, karena cuma 3 saja. Jadi terperangkap pada 3 kategori itu. Kategori pertama adalah zatnya berbeda secara keseluruhan, jadi ada 2 hal, A dan B, dua-duanya itu adalah berbeda zatnya, tidak ada yang sama. Yang kedua, ada 2 lagi, A dan B, tetapi hanya sebagian saja zatnya yang berbeda. Sebagian berbeda, sebagian sama. Jadi ada yang beririsan. Kemudian yang ketiga adalah semuanya sama, tetapi bagian permukaannya itu berbeda. Terjadi perbedaan. Nah, jemaah sekalian, sampai di situ saja. Mullah Sadra datang untuk menjelaskan lebih rinci, yaitu menambahkan 1 jenis perbedaan yang selama ini belum pernah dibahas oleh para hakim atau para filosof sebelumnya, yaitu gradasi. Jadi bagi Mullah Sadra, gradasi juga melahirkan perbedaan. Jadi gradasi itu adalah tunggal, tetapi wujudnya tunggal, tetapi muncul perbedaan karena setiap grade, setiap tingkatan kan berbeda. Jadi setiap tingkatan berbeda, sehingga kemudian inilah nanti yang
Hilang ya? Hilang suara. Iya, hilang. Sama ternyata. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ternyata keluar ya. Jadi kita mulai masuk lagi ke screen untuk melihat buku tadi. Ya. Jadi tadi sebelum saya keluar, ini kita sudah sampai di sini. Jadi pembahasan kita terakhir tanggal 25 Desember adalah bahwa wujud itu merupakan hakikat tunggal yang bergradasi. Jadi ulangi lagi, hakikat tunggal yang namanya tunggal itu, ya yang namanya hakikat tunggal itu bahkan tidak ada tersusun pada zatnya, tidak merakap namanya. Jadi dia adalah basit. Jadi namanya hakikatnya bersifat basit, hakikat ketunggalannya bersifat basit. Kalau misalnya selain daripada Tuhan itu yang kita sebut tunggal, sebetulnya tidak tunggal beneran. Apa sebabnya? Karena contohnya misalnya kita melihat benda-benda di luar, misalnya batu, kita melihat batu kan tunggal ya. Kelihatannya batu itu zatnya tunggal. Tetapi sebetulnya dia adalah murakab, dia adalah tersusun. Karena kalau yang namanya batu atau ke benda-benda di luar panca indera kita, sehingga bisa tertangkap oleh panca indera kita harus memenuhi dua syarat, yaitu harus ada materinya dan bentuknya. Jadi itu kan tersusun. Jadi kalau ada materi pasti ada bentuk. Ya, kalau ada bentuk di luar pasti ada materinya. Bentuk yang tidak ada materinya dalam pikiran kita, tapi di alam luar itu adalah pasti ada materi dan bentuk. Jadi namanya murakab juga, terdiri dari materi dan bentuk. Itu di alam indrawi. Sedangkan di dalam penalaran akal pikiran kita, itu juga harus merakab. Jadi sesederhana apapun sesuatu yang kita pikirkan, maka itu pasti murakab, pasti tersusun juga. Tersusun dari minimal dua, yaitu tersusun dari apa yang disebut dengan rumpun, yang disebut dengan jeans, lalu kemudian ada pembedanya, ada diferensianya, ada faselnya. Jadi ada rumpunnya, contohnya misalnya manusia rumpunnya hewan, tapi pembedanya dengan hewan lain adalah berakal. Nah, jadi supaya pikiran kita bisa memahami satu partikularitas, maka harus ada rumpunnya dan harus ada pembedanya. Jadi harus ada dua. Harus ada rumpun dan harus ada pembeda. Harus ada golongan dan harus ada fasel atau diferensianya. Nah, jadi tidak pernah bisa tunggal murni. Nah, jemaah sekalian, berkaitan dengan wujud itu tunggal murni. Kenapa? Karena tidak terdiri dari materi dan bentuk, tidak terdiri daripada golongan. Karena apa? Karena namanya wujud tidak punya golongan, tidak ada yang lain. Kalau hewan golongan banyak di dalamnya. Ya, ada kerbau, ada kuda, ada zebra, ada manusia. Begitu ya kalau misalnya bicara tumbuh-tumbuhan, itu golongan banyak di dalamnya. Tapi bicara dengan wujud, ya nggak punya yang lain, dia hanya tunggal. Dan kemudian yang kedua adalah tidak punya diferensia. Jadi wujud itulah yang merupakan hakikat tunggal. Tetapi walaupun dia hakikatnya tunggal, lalu kemudian supaya bisa menjelaskan kok bisa ada makhluk yang sifatnya atau ada entitas lain, ada realitas lain yang sifatnya majemuk, yaitu di alam
materi misalnya, ataukah di alam ciptaan. Nah, itu adalah karena wujud itu bersifat bergradasi. Jadi namanya muncullah nanti istilah wujud itu adalah tunggal, wujud, dan kemudian bergradasi. Namanya tashkik. Tashkik itu bergradasi. Nah, sekarang untuk lebih memahami ini, mari kita lihat pada halaman berikutnya. Jadi demi lebih memahami, di bawah ini akan dibuktikan dua perkara dalam argumen sebelumnya di atas tentang munculnya perbedaan yang digagas atau argumentasi yang diajukan oleh para filosof peripatetik ataukah Masya'iyah. Nah, sekarang kita masuk di sini. Masalah pertama, jadi ada dua perkara. Perkara pertama, yang kedua adalah perkara kedua. Kita lihat ini jemaah sekalian, ini halaman berapa nih? Halaman 106 ya. Jadi yang sekarang sudah pegang buku bisa lihat halaman 106 ya. Halaman 106. Jadi bisa lihat halaman 106. Kita mulai daripada perkara pertama ya. Jadi kita mulai dari sini. Beda ya? Beda halaman sama ini, sama bukunya beda. Bukunya beda ya? Ya, oke. Ini yang saya pakai ini dari apa? Dari e-book, dari e-book. Jadi kalau di bukunya nggak tahu kalau begitu halaman berapa. Nggak tahu, lagi dicari. Dicari dulu di halaman berapa. Ya. Kalau judul induknya di atas, kalau begitu cari dulu judul utama di atasnya. Nah, ini di atas cari dulu. Nah, sanggahan atas argumentasi filosof peripatetik. Jadi sanggahan terhadap pendapat para filosof peripatetik, filosof Masya'iyah. Ingat peripatetik itu Masya'iyah. Peripatetik artinya berjalan-jalan. Berjalan-jalan bahasa Arabnya masya. Masya yamshi berjalan, Masya'iyah. Ya. Filosof berjalan-jalan. Kalau sanggahan itu di halaman 95. Kalau sanggahan berarti halaman 95, berarti lebih terlambat. Ini lebih cepat. Ini sudah 102 kalau di sini. Jadi Bapak sekalian, di buku yang pegang buku halaman 95, karena sanggahan atas argumentasi para filosof peripatetik. Jadi ternyata berbeda antara buku cetak, buku fisik dengan buku online ini. Ya. Jadi halaman 95 ya. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Jadi tadi sanggahan tadi 95, berarti sekarang kita sudah halaman hampir 100 kalau di buku ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ada tertulis perkara pertama. Jadi kita akan bicarakan 99. Ya, halaman 99. Jadi halaman 99. Halaman 99 ya. Jadi kalau di sana halaman 99 ya. Halaman 99. Haji Mas sekalian, kita teruskan ini perkara pertama ya. Perkara pertama. Jika wujud bukanlah hakikat tunggal, ya. Jika wujud bukanlah hakikat tunggal, kan tadi dikatakan bahwa wujud itu hakikat tunggal tetapi bergradasi, ya. Jadi kita ulangi bahwa wujud itu hakikat tunggal. Kata hakikat tunggal itu artinya basitul hakikah. Ya. Jadi basitul hakikah, hakikat tunggal yang berdegradasi. Basit itu sederhana. Hakikat, jadi sederhana, tunggal. Jadi jika wujud bukan hakikat tunggal, niscaya ia merupakan hakikat-hakikat yang sepenuhnya berbeda. Jadi kalau dia tidak hakikat tunggal, tentu setiap wujud berbeda kan? Ya. Jadi setiap kita menggunakan kata ada pada sesuatu pasti berbeda. Ada Tuhan dengan ada malaikat kan berbeda. Ya. Kenapa? Kalau memang seandainya wujud itu tidak tunggal. Ya, jadi jika wujud bukan hakikat tunggal, artinya seandainya wujud itu bukan hakikat yang tunggal, bukan basitul hakikah, maka sudah pasti niscaya ia merupakan hakikat-hakikat yang sepenuhnya berbeda. Ya. Jadi pasti merupakan hakikat yang sepenuhnya berbeda. Ya. Perkara ini, jadi saya ulangi lagi supaya bisa kita pahami hakikat yang berbeda. Jadi berbeda. Contohnya misalnya
di kita contohnya misalnya api dengan air kan begitu. Api dengan air kan berbeda ya. Berbeda api dengan air ya. Kalau api itu kan kita lihat itu adalah tidak terikat dengan gravitasi, dia lari ke atas. Sedangkan kalau air kan terikat oleh gravitasi. Ini contoh saja. Nah, jadi seandainya wujud itu bukan hakikat tunggal, artinya berbeda-beda, sudah pasti atau niscaya merupakan hakikat yang sepenuhnya berbeda. Jadi saya kira gampang diterima ini. Kalau tidak satu kan berarti lebih dari satu, kurang lebih begitulah. Kalau tidak satu kan berarti lebih dari satu. Lebih dari satu kan pasti berbeda. Karena kalau ada dua entitas pasti berbeda, minimal berbeda tempatnya, berbeda waktunya, dan sebagainya. Jadi merupakan hakikat yang sepenuhnya berbeda seandainya dia bukan hakikat tunggal. Ya. Perkara ini mudah dibuktikan. Jadi perkara pertama ini mudah dibuktikan mengingat filosof peripatetik juga menerima ketunggalan atau kabasit. Ya. Jadi artinya kaum penganut filsafat Masya'iyah, filsafat peripatetik juga menerima apa yang disebut dengan ketunggalan. Jadi menerima bahwa yang namanya wujud itu bersifat basit. Ya. Basit itu tunggal dalam pengertian sederhana sekali sampai tidak tersusun. Jadi kata tunggal di sini tidak tersusun, basit namanya. Ya. Jadi kita ulangi, perkara ini mudah dibuktikan. Apa sebabnya? Karena filosof peripatetik juga mengakui, menerima tentang sifat tunggal dan ketidakberangkapan daripada wujud. Jadi mereka akui bahwa yang namanya wujud itu pasti tidak tunggal, pasti tidak berangkap. Ya, cuma apakah wujud itu satu atau banyak, kita lain soal. Tapi dalam satu wujud itu pasti namanya tunggal, pasti basit. Dan tidak mungkin murakkab, tidak mungkin berangkap. Ya. Jadi jika wujud bukan hakikat tunggal, jadi seandainya atau jika wujud bukan hakikat tunggal, jika wujud bukan hakikat tunggal, niscaya ia terangkap, ya, dan terbentuk dari bagian khusus dan bagian umum, minimal itu. Tadi kita katakan kalau berangkap, kalau terangkap, kalau murakkab, itu pasti minimal tersusun. Kalau di alam indera tadi adalah tersusun dari materi dan bentuk. Ya. Di alam akal, alam rasional terdiri daripada nau dan ataukah jins dengan fasal. Ya. Itu akan tersusun. Atau minimal secara umum terdiri daripada bagian khusus dan bagian umum. Kalau ada bagian khusus, ada bagian umum, kan berarti berangkap namanya. Antara khusus dan umum. Ya. Akan tetapi, hal ini tidak sesuai dengan klaim ketidakberangkapan. Jadi ini tidak sesuai dengan klaim ketidakberangkapan. Artinya bahwa kalau di atas diterima bahwa wujud itu adalah tidak rangkap, tidak murakkab, ya, maka tentu kita harus menolak adanya istilah khusus dan umum pada satu entitas wujud. Karena kalau dia ada khusus dan umumnya, berarti dia berangkap. Jadi hal ini tidak sesuai dengan klaim pendapat bahwa wujud itu tidak berangkap, tidak murakkab. Dan ketunggalan wujud itu sendiri yang diakui dan diterima oleh filosof peripatetik. Jadi para filosof peripatetik mengakui dengan sangat meyakinkan bahwa yang namanya wujud itu tunggal dan basit. Tunggal basit, tidak rangkap, tidak murakkab. Tentang ketidakmurakkaban atau ketidakrangkap daripada wujud, tentang ketidakrangkapan dan ketunggalan daripada wujud ini akan dijelaskan nanti pada bab ke-7. Ya, jadi dalam buku ini. Jadi nanti akan dibicarakan di bab 7. Ya. Nah, jemaah sekalian, kita teruskan. Ini perkara pertama. Jadi perkara pertama sudah selesai kita lihat bahwa wujud itu hakikat tunggal. Dan ini adalah namanya hakikat tunggal itu tidak rangkap, tidak bersusun. Ya, tidak tersusun, baik tidak tersusun dari materi dan bentuk, tidak tersusun dari golongan dan fasal pembeda, diferensia, bahkan tidak tersusun dari istilah khusus dan umum. Karena kalau tersusun begini berarti kan rangkap namanya antara khusus dan umum.
Dan ini diterima oleh para filosof peripatetik. Ya. Nah, sekarang perkara kedua. Wujud bukan hakikat yang sepenuhnya berbeda. Jadi wujud bukan perkara yang hakikatnya berbeda. Ya, jadi ini perkara kedua. Wujud bukan hakikat yang sepenuhnya berbeda. Perkara ini bisa dibuktikan sebagai berikut. Ya. Jadi perkara ini, jadi wujud bukan hakikat yang sepenuhnya berbeda. Artinya bahwa kata sepenuhnya berbeda itu kalau misalnya seperti ini. Ya. Kita lihat di sini. Ada sepenuhnya berbeda kalau ini. Berbeda, ini satu lingkaran. Ini adalah lingkaran yang lain. Jadi A dan B di sini adalah sepenuhnya berbeda. Ya. Jadi tidak ada unsur A yang sama dengan unsur B. Ini sepenuhnya berbeda. Ya. Kalau nanti ada yang sama, nah bisa saja terjadi itu gradasi. Jadi A dan B tidak ada yang sama. Sepenuhnya berbeda namanya kalau begini. Ya. Jadi kita bicara perkara kedua. Wujud bukan hakikat yang sepenuhnya berbeda. Karena kalau berbeda kan berarti wujud banyak. Wujud banyak berarti dia bertentangan dengan wujud itu tunggal. Perkara ini atau masalah ini bisa dibuktikan sebagai berikut. Ya, cara argumentasinya. Jika wujud adalah hakikat yang sepenuhnya berbeda, jadi kalau wujud itu adalah hakikat yang sepenuhnya berbeda, maka konsep tunggal dari aspek ketunggalan itu sendiri akan diabstraksi dari individu-individu yang beragam. Jadi setiap individu itu mewakili sistem wujudnya sendiri. Ya. Jadi kalau dia kalau berbeda, sepenuhnya berbeda. Jadi seandainya wujud itu adalah hakikat yang sepenuhnya berbeda, seperti tadi gambar kita di sini, ya, sepenuhnya berbeda. Ini wujud A, wujud B. Kalau wujud itu adalah hakikat yang sepenuhnya berbeda, perkara ini bisa dibuktikan sebagai berikut, yaitu jika wujud adalah hakikat yang sepenuhnya berbeda, maka konsep tunggal dari aspek ketunggalan itu sendiri, jadi ingat konsep tunggal dari aspek ketunggalan, ya, yaitu konsep yang bermakna sama dan univokal. Kita sudah bahas pembahasan pertama kita pada saat kita berbicara tentang wujud adalah bahwa wujud itu adalah bersifat univokal, tidak equivokal. Jadi wujud itu bersifat univokal, tidak bersifat equivokal. Ya. Jadi tidak mustarak dalam maknanya, dia bersifat tunggal dalam maknanya. Jadi univokal. Jadi jika wujud adalah hakikat sepenuhnya berbeda, maka konsep tunggal dari aspek ketunggalan itu sendiri, yakni bahwa konsep yang bermakna sama dan univokal akan diabstraksi dari individu-individu yang beragam. Jadi kata wujud itu kita ambil maknanya dari setiap individu yang berbeda-beda. Kalau dia tidak tunggal, ya, yaitu kalau dia memang berbeda. Ya. Jadi pasti diabstraksi dari individu. Individu itu adalah oknum-oknum, ya, item-item yang beragam dari aspek keragaman. Seperti contohnya ini adalah satu individu. Kita bisa bikin lagi CD dan seterusnya. Ya. Yakni individu-individu yang satu sama lain sepenuhnya berbeda, sehingga tidak memiliki satupun kesamaan. Lalu konsep itu dipredikasikan itu dialamatkan, disandangkan. Ya. Ingat, disandangkan kembali kepada individu-individu yang beragam, yang sepenuhnya berbeda itu. Nah, kata Mullah Sadra ini adalah sesuatu yang mustahil. Karena berarti setiap entitas, setiap realitas, setiap oknum, setiap item kehidupan ini kan berdiri sendiri namanya, ya. Pasti berdiri sendiri. Kenapa? Karena kan sepenuhnya berbeda, ya. Dan setiap individu itu adalah bersifat mandiri karena wujud dipredikasikan dari individu-individu tersebut. Ya. Suatu konsep yang tunggal, ya. Ingat, tunggal yang dibicarakan seperti pembahasan di awal adalah univokal. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru, kita sampaikan bahwa univokal itu adalah satu kata yang digunakan dimanapun maknanya tetap sama. Sedangkan ekivokal satu kata tapi digunakan di tempat yang berbeda maknanya berbeda. Kita sudah sampaikan dulu contohnya kata bisa.
Bisa itu satu kata, tetapi kalau digunakan untuk ular beda dengan kalau untuk berbuat. Bisa berbuat, bisa bekerja, bisa makan, itu kan beda. Ya. Bisa ular dan bisa makan itu beda. Ya, ini bisa ular, ini bisa makan. Kalau ini bisa ular, maksudnya racun ular. Kalau ini bisa makan, berarti orang ini bisa makan, dapat makan, kan begitu. Beda. Ya. Nah, jadi tapi kalau wujud, kata wujud itu digunakan dimanapun, pada kalimat manapun, selalu maknanya sama, namanya univokal. Sedangkan kalau katanya sama, tetapi digunakan pada kalimat atau tempat yang berbeda, maknanya berbeda, itu namanya equivokal. Ya. Jadi suatu konsep yang tunggal, ya tunggal di sini bermakna univokal, seperti kata wujud itu, tidak mungkin dapat diabstraksi dari individu-individu. Karena kan kalau diabstraksi dari individu yang sepenuhnya berbeda dan berbeda maknanya kan berarti dia equivokal. Ya. Equivokal. Jadi artinya gini, kalau saya mengatakan bisa ular dan bisa makan, kata bisa di sini diabstraksi dari kata ular dan makan itu kan pasti berbeda maknanya. Nah, tapi kalau kita katakan apa namanya pisang itu ada, pesawat itu ada, bintang-bintang itu ada, langit dan bumi ada, kan itu kata ada di sana sama semua maknanya. Ya. Makna yang dikandung pada kata pohon pisang ada, bintang-bintang ada, kerbau harimau ada, matahari rembulan ada, itu sama semuanya maknanya. Kata ada yang kita gunakan di sana itu sama, bahkan sebetulnya itu juga. Ya, jadi kata ada yang kita gunakan itu sama. Jadi artinya kata ada yang kita predikasikan kepada matahari, kata ada yang kita predikasikan kepada bintang-bintang, kata ada yang kita predikasikan kepada laut, kata ada yang kita predikasikan kepada pohon rambutan, itu tidak ada bedanya. Itu juga sebetulnya. Jadi hakikatnya cuma satu. Ya. Jadi itu yang disebut dengan tidak berbeda, seperti tidak ada perbedaan. Nah, jadi jemaah sekalian kita ulangi lagi, ya. Jadi kalau seperti itu tadi masing-masing berbeda, diabstraksi dari setiap individu, namanya pasti mustahil. Ya. Mustahil. Kenapa? Karena berarti kan tidak ekivokal. Ulangi lagi, berarti tidak ekivokal. Ya. Kalau adanya bintang beda dengan adanya bulan, kata ada maksud saya, bukan bintangnya dan bulannya beda, tapi kata ada bulan, ada bintang berbeda. Nah itu kan berarti makna kehadiran bulan dan bintang juga berbeda yang kita bicarakan di situ. Kata ada tidak bisa dijadikan sebagai satu pengikat pengertian antara matahari dan bulan sebagai sesuatu eksistensi yang benar-benar ada. Ya. Jadi suatu konsep yang tunggal, yang bermakna univokal, tidak mungkin dapat diabstraksi. Diabstraksi itu Pak, Bu sekalian, diabstraksi itu artinya dicerap oleh pikiran kita. Ya, dipersepsi, dimasukkan dalam pikiran kita. Jadi kalau saya mengatakan misalnya pohon pisang ada, Bapak bisa memasukkan dalam pikirannya apa makna pohon pisang ada di situ. Ya. Saya katakan misalnya bulan ada, itu pasti Bapak Ibu bisa memasukkan. Jadi begini kalau bahasanya. Jadi yang di luar itu konkret, yang masuk dalam pikiran kita abstrak. Nah, kurang lebih begitulah biar lebih gampang. Jadi ketika dikatakan di abstraksi itu maksudnya dimasukkan dalam pikiran kita. Ya. Karena kalau di luar itu kan konkret. Konkret itu tuh nampak nyata. Ya. Sedangkan masuk dalam pikiran kita menjadi abstrak seperti tadi. Batu di luar itu kan terdiri dari materi dan bentuk. Dan begitu masuk dalam pikiran kita kan materinya nggak masuk itu. Tetapi pikiran kita paham apa namanya batu, materi batu maksudnya. Tapi materinya batu tidak masuk. Kita pernah pelajari dulu, kalau materinya masuk berarti efek-efeknya juga masuk. Misalnya apa efeknya batu? Berat. Pasti masuk juga dalam pikiran kita. Api panas, berarti kalau efeknya juga, kalau panasnya itu juga masuk dalam pikiran kita kan berefeknya masuk dalam pikiran kita. Bayangkan kalau efeknya api masuk dalam pikiran kita. Berarti setiap kita memikirkan api, pasti kepanasan kita punya pikiran. Nah, gitu. Lalu kenapa pada saat kita memikirkan api, ingat, memikirkan saja api, tidak panas pikiran kita.
memikirkan batu, tidak berat pikiran kita. Karena yang kita pikirkan itu adalah abstraksi dari api dan batu. Ya. Ketika diabstraksi, maka efek-efeknya tidak masuk. Ya. Ingat tadi, batu efeknya berat. Kita melihat gedung-gedung, itu kan efeknya berat banget, berat sekali. Ya. Bayangkan kalau kita melihat gedung berlantai 100, itu kan berat sekali tuh. Tapi ketika kita mempersepsi itu, dalam pikiran kita itu beratnya gedung itu tidak masuk. Ya. Nah, artinya apa? Pada saat kita memasukkan dalam pikiran kita itu, namanya terjadi proses abstraksi. Ya. Bukan gedung konkret yang masuk dalam pikiran kita. Yang masuk adalah hanya abstraksinya saja. Jadi kata individu-individu sini per item. Ya, gedung A berarti individu gedung A. Gedung B berarti individu gedung B. Batu A berarti individu batu A. Batu B berarti individu batu. Itu maksudnya. Jadi, kita ulangi lagi, suatu konsep yang tunggal, yang bermakna univokal, tidak mungkin dapat diabstraksi dari individu-individu yang sepenuhnya berbeda, yang tidak memiliki kesamaan sedikit pun juga. Ya. Sehingga konsep itu dapat dipredikasikan kembali kepada individu-individu yang sepenuhnya berbeda tersebut. Bapak sekalian, supaya lebih lengket lagi kita ulangi ya. Suatu konsep yang tunggal. Ya, ini kita ulangi berkali-kali karena belajar filsafat ini kan pemahaman, Pak sekalian. Pemahaman itu harus diulang-ulangi. Ya. Karena kan nggak bisa dilihat. Kalau misalnya saya bicara tentang pohon manggis kan langsung bisa kita foto di sini pohon manggisnya. Kita bisa munculkan di sini apa namanya? Kita bisa munculkan di sini apa tuh? Gambar buah manggis. Ya, tapi kalau yang namanya pemikiran, ya gimana memunculkannya? Nah, oleh sebab itu, mari kita ulangi lagi. Suatu konsep, ini konsep itu yang terpahami oleh pikiran kita ya, konsep. Ya. Mafhum, kalau bahasa Arabnya mafhum. Makanya mafhum itu yang difahami oleh pikiran kita, mafhum. Konsep ini dari bahasa Inggris. Suatu konsep yang tunggal dalam pengertian bermakna univokal, tidak mungkin dapat diabstraksi dari individu-individu, dari item-item, dari partikularitas-partikularitas, dari hal-hal yang sepenuhnya berbeda. Maksudnya masing-masing berbeda, tidak ada samanya. Yang tidak memiliki kesamaan sedikit pun. Ya. Seperti tadi A dan B. Sehingga konsep itu dapat dipredikasikan kembali kepada individu-individu yang sepenuhnya berbeda tersebut. Artinya gini Pak Ibu sekalian, ya, supaya memahami ini, contohnya, Bapak Ibu sekalian, kita sebelumnya belum pernah melihat, katakanlah misalnya batu ya, kita kembali ke batu tadi. Kita belum pernah sebelumnya melihat batu ini, anggaplah ini batu ya, ini adalah batu. Anggaplah ini batu. Ya. Kita semuanya belum pernah melihat batu sebelumnya. Pernah lihat batu. Nah, kita di sini sebagai pengamat. Ya. Kita di sini sebagai pengamat melihat ke sini. Melihat ke sini. Ya. Pada saat kita melihat, mengarahkan pandangan kita ke batu ini, maka sebetulnya batu ini kan batu konkret di luar. Pada saat kita mengarahkan pandangan kita ke batu ini, maka sebetulnya batu ini ditangkap oleh pikiran kita. Karena kan ini ditangkap oleh pikiran kita. Disimpan di dalam sini. Ya. Disimpan di dalam pikiran kita. Proses penyimpanan ini dalam pikiran kan namanya abstraksi. Ya. Jadi ini abstraksi. Jadi ketika kita melihat batu ini, diabstraksi. Ya. Kenapa diabstraksi? Karena ini batunya konkret di luar. Sekarang menjadi abstrak di sini. Tadi kita katakan efek-efeknya tidak ikut. Ya. Beratnya batu tidak ikut. Ya, panasnya api, kalau api tidak ikut masuk di sini. Ya. Apalagi tajamnya pisau tidak ikut masuk di sini. Pisau kita lihat kan adalah tajam. Begitu kita masukkan di pikiran kita, tidak ikut efek tajamnya. Ya, jadi namanya proses abstraksi, konsepsi. Ya, tasawur kalau nama lainnya. Jadi ketika tasawur simpan di sini. Nah, jemaah sekalian, kalau misalnya kita mempunyai 1, 2, atau 3 batu, dan masing-masing berbeda wujudnya,
Maka kemudian ketika kita memasukkan konsepsi kita di sini, begitu kita bisa melihat batu yang lain, ada melihat batu yang lain di sini. Kita melihat batu yang lain di sini. Ya. Maka tentu konsep yang ada di sini, ya, kita ganti dulu warnanya. Konsep yang ada di sini tidak bisa digunakan ke sini. Kan ini namanya asosiasi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, coba Bapak Ibu sekalian perhatikan lagi. Ini adalah pertama kali kita melihat batu. Ini pertama. Jadi ini adalah pertama kali melihat batu. Ini kata tulis pertama kali kita melihat batu. Nah, setelah kita melihat batu ini, maka kemudian masuklah konsep batu di dalam pikiran kita. Sehingga kalau bahasa kita, oh itu tuh yang namanya batu, kan begitu. Jadi batu ini tersimpan, terabstraksi di dalam pikiran kita. Ini waktu kita melihat batu. Sudah selesai tahap pertama, Pak Buya. Jadi ulangi lagi, ini pertama kali Bapak Ibu melihat batu. Ya. Belum pernah lihat sebelumnya batu nih. Begitu melihat ini batu, tersimpan di sini. Ya, namanya terkonsepsi, terfahamkan, mafhum, sudah dipahami oleh pikiran kita yang namanya batu. Dan yang namanya masuk di sini batu kan bukan batu benerannya, tapi abstraksinya. Ya, abstraksinya. Satu ya. Nah, sekarang, ketika kita sudah ada konsep batu di sini, dan kemudian melihat batu di tempat lain, pertanyaannya, kenapa kita tahu kalau ini batu? Padahal belum pernah kita lihat ini. Ini adalah batu kedua. Ya. Ingat, yang pertama kita lihat batu ini. Yang pertama kita lihat adalah batu ini. Ya. Kita simpan dalam pikiran kita. Tapi begitu kita melihat batu kedua, benda kedua, kita katakan ini batu. Nah, kok bisa tahu ini batu? Kan baru pertama kali Bapak Ibu lihat. Batu yang pertama lihat ini ada. Katakanlah ini kita lihat batu ini, katakanlah misalnya di Papua sana. Ini katakanlah ini di Papua. Ya. Di Papua. Jauh. Terus kemudian kita lagi lihat batu lagi di Kuala Lumpur. Nah, kita lihat batu lagi di Malaysia. Kita melihat ini kan beda tempatnya, satu Papua, satu di Malaysia. Lah, kenapa ketika kita melihat ini, kita simpan, terus melihat ini, kita katakan ini batu. Padahal ini pertama kali kita lihat. Nah, seandainya wujud itu benar-benar berbeda di sini, tentu asosiasi pikiran kita tidak bisa mengatakan ini batu. Kenapa? Ini bukan ini. Hanya yang kita sebut batu cuma ini. Pada saat berjumpa batu ini, baru kita katakan ini batu. Ketika berjumpa ini, wah, tidak kenal lagi. Kenapa? Ya, baru pertama kali melihatnya. Yang kita lihat dulu adalah yang di Papua sana. Ya. Indonesia ujung paling timur sana. Jadi, itu batu. Kalau ini bukan batu. Nah, bagaimana? Ya, itu kalau tadi benar-benar berbeda. Ya. Jadi, Bapak sekalian bisa dipahami ya. Jadi, ini adalah abstraksi, namanya asosiasi ke sini. Ya. Jadi, pada saat kita melihat ini, mengantarkan pikiran kita ke sini. Wah, ini batu ini. Dari mana kita tahu ya? Pernah lihat dulu begini. Ini pasti batu. Ya. Kok kenapa kita katakan batu? Ya karena pasti kesamaan kan. Kalau tidak sama pasti tidak mungkin kita mengatakan ini batu. Iya. Jadi Bapak sekalian pasti kesamaan. Kalau misalnya berbeda, ini lebih besar misalnya, ini lebih kecil. Ini warnanya hitam, ini warnanya coklat. Tetapi kita kenal ini batu. Ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi Bapak sekalian kita ulang-ulangi itu biar ini melengket ya, masuk dalam pikiran kita. Jadi ulangi lagi. Ya. Suatu konsep yang tunggal, tapi ingat tunggal yang kita bicarakan yaitu tunggal yang bermakna univokal, bukan equivokal. Tidak mungkin dapat diabstraksi dari individu-individu yang sepenuhnya berbeda, ya, yang tidak memiliki kesamaan sedikit pun, sehingga konsep itu dapat dipredikasikan. Nah, dipredikasikan. Jadi kalau tadi di sini adalah diabstraksi, ini dipredikasikan. Karena kita sudah ada abstraksi bahwa ini batu, begitu kita melihat ini batu yang ada dalam pikiran kita dipredikasikan, disandangkan, diterapkan kepada batu yang ini, ya benda yang ini. Padahal ini pertama kali kita lihat di Malaysia misalnya, tempatnya berbeda. Kenapa? Karena kita sudah ada konsepsi tentang ini dan ada kesamaannya. Kesamaannya inilah yang menyebabkan kita mempredikasikan asosiasi pikiran kita dari sini ke sini, ya gitu.
Kita balik lagi. Jadi suatu konsep yang tunggal, yang bermakna univokal ketunggalannya, tidak mungkin dapat diabstraksi dari individu-individu yang sepenuhnya berbeda, yang tidak memiliki kesamaan sedikit pun. Ya. Sehingga konsep itu dapat dipredikasikan kembali kepada individu yang sepenuhnya berbeda tersebut. Ini penting tadi. Diterapkan ke sini, dipredikasikan ke sini. Ya. Dengan demikian asumsi bahwa wujud adalah hakikat yang sepenuhnya berbeda adalah tidak benar. Jadi dengan demikian asumsi atau pendapat anggapan yang mengatakan bahwa wujud itu adalah hakikat yang sepenuhnya berbeda adalah tidak benar. Ya. Karena kenapa? Karena kalau berbeda berarti ini tidak bisa asosiasi pikiran kita terhadap batu ini atau abstraksi batu terhadap pikiran kita ini tidak bisa diterapkan. Tidak bisa dipredikasikan kepada batu yang ini. Ya. Kalau sepenuhnya berbeda. Setiap benda yang berbeda pasti berbeda juga. Anunya lagi, predikasinya. Jadi dengan demikian asumsi bahwa wujud adalah hakikat-hakikat yang sepenuhnya berbeda adalah tidak benar. Jadi itu. Mengenai keunivokalan konsep wujud, ya, ini kita sudah bicarakan pada bab 2. Jadi kita tidak bicarakan lagi sekarang. Jadi Bapak sekalian ini kita sudah bicarakan mengenai keunivokalan konsep wujud telah kita buktikan ya. Jadi mengenai keunivokalan konsep wujud telah dibuktikan pada bab 2. Jadi saya kira persoalan ini sudah selesai. Kita tidak bahas lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya buku bisa kembali ke sana, lihat bab 2. Bab 2 itu khusus berbicara tentang apa arti univokal, bedanya dengan ekivokal. Mengapa konsep yang tunggal? Ya, mengapa konsep yang tunggal dari aspek ketunggalan itu sendiri? Jadi ingat, konsep yang tunggal dari aspek ketunggalan itu sendiri. Apa namanya ketunggalan itu sendiri? Ketunggalan dibahas sebagai ketunggalan. Ketunggalan, huwa ketunggalan. Ya, ketunggalan, bima huwa ketunggalan. Ya. Jadi satu sebagaimana kita bicara satu atau yang bermakna univokal. Tunggal bukan berarti lebih dari satu ya. Tunggal sebagai tunggal. Yang namanya tunggal itu tidak berangkap. Kalau berangkap hakikatnya bukan tunggal. Ya. Makanya dikatakan tunggal, kuat tunggal. Tunggal sebagai mana ketunggalannya. Yaitu dalam pengertian univokal. Jadi mengapa konsep yang tunggal dari aspek ketunggalan itu sendiri mustahil diabstraksi. Dari individu-individu yang sepenuhnya beragam, dari aspek keragaman itu sendiri. Ya, jadi ini pertanyaan. Jadi mengapa konsep yang tunggal dari aspek ketunggalan itu sendiri tidak mungkin atau mustahil diabstraksi, ingat tadi, diabstraksi. Ya. Dari individu-individu yang sepenuhnya beragam. Dari aspek keragaman itu sendiri. Ingat Bapak sekalian, tadi yang kita abstraksi di sini bukan wujudnya, bukan tunggalnya, bukan adanya, tapi yang kita abstraksi batunya. Jadi jangan salah paham tadi, ini hanya contoh tadi abstraksi. Ini contoh kita tadi abstraksi dari benda-benda yang berbeda. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang wujud, ini batu ini bukan wujud. Wujud ya tersendiri. Ya, wujud itu biasanya predikat terhadap benda-benda. Jadi kalau kita katakan batu itu ada ini. Batu itu ada, batu ada. Ya. Ini kan biasanya ada kata itu di sini. Atau batu tersebut ada. Jadi batu ada. Jadi bahkan kalau kita sebut batu saja pasti ada. Karena tidak mungkin tunjuk dia batu kalau tidak terpredikasikan kata ada padanya. Jadi batu ini adalah subjek, ini kan subjek. Kemudian ada ini adalah predikat. Jadi artinya apa? Kata ada di sini adalah dipredikasikan kepada batu. Ya. Di kata ada dipredikasikan kepada batu. Jadi batu ini yang bermacam-macam ini, tetapi kata ada satu dan semuanya bisa dipredikasikan dan kata ada ini bisa dipredikasikan kepada sebanyak apapun entitas. Ya. Padahal adanya satu, tapi satu ini bisa dipredikasikan kepada sapi. Ya. Mohon maaf contoh-contohnya biar lucu-lucu sedikit. Jadi sapi ya, sapi. Ya. Yang ringan-ringan maksudnya sapi. Berarti sapi ada ya, gitu. Ya, jadi biar
tulisannya sama, ini ada. Ya. Kemudian apalagi misalnya bulan ada, ya. Batu ada, sapi ada, bulan ada, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini adalah entitas-entitas yang berbeda-beda. Tetapi ini semuanya nih, ini semuanya, ya. Ini sama ini. Kita tulis berkali-kali, tapi maknanya sama, univokal. Jadi ada yang kita predikatkan ke batu, sama dengan ada yang kita predikatkan ke sapi. Sama dengan ada yang kita predikatkan kepada bulan. Sama kepada yang kita predikat kepada apapun juga. Ya, ingat, sama. Ya, jadi batu ada, sapi ada, bulan ada. Nah, kita teruskan lagi Pak Bu ya. Jadi kita ulangi lagi. Jadi mengapa konsep yang tunggal dari aspek ketunggalan itu sendiri mustahil diabstraksi dari individu-individu yang sepenuhnya beragam dari aspek keragaman itu sendiri. Ya, yaitu keragaman sebagai keragaman, seperti mana tadi ketunggalan sebagai ketunggalan. Ya. Kalau ketunggalan sebagai ketunggalan, kan yang kita bicarakan sesuatu yang sifatnya univokal. Karena kalau dia univokal, hakikatnya tidak tunggal sebetulnya. Cuma menggunakan kata yang sama, ingat. Ya, bisa ular dengan bisa makan itu tadi kebetulan aja katanya sama, ya. Tetapi sebetulnya yang kita bicarakan beda. Kita bicara ular dan kita bisa bicara makan. Nah, begitu ya kalau beragam kita bicarakan beragam sebagai keberagaman, keragaman, keragaman, yaitu yang sepenuhnya berbeda. Kita bicara perbedaan sebagai perbedaan. Dan kalau bicara tentang perbedaan kan ada dua hal yang kita bicarakan. Karena kalau yang kita bicarakan sama, ya bukan perbedaan namanya. Ya. Jadi ini pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting diajukan. Ya. Pertanyaan. Ya. Nah, dalil pertama. Jadi ini Tabai membantu kita bikin dalil pertama. Ya. Dalil pertama. Dalil ini berhubungan dengan wujud mental. Jadi dalil pertama ini berkaitan dengan wujud mental. Bapak Ibu sekalian yang baru datang kita ulangi lagi. Atau mungkin belum terlalu melengket di pikiran. Jadi wujud itu ada 4 macam. Ya, kita bicarakan dulu wujud. Jadi kita bicarakan lagi di sini. Bukan wujudnya sebagai wujud ya, bukan wujud wujud, tetapi wujud yang biasa kita pahami itu ada 4 macam. Ya. Ada 4 macam ini macam. 1, wujud luar, khariji, ya. Khariji ataukah eksternal, ya. Eksternal, ya. Seperti kalau Bapak Ibu melihat pohon kelapa, melihat ayam, melihat mobil, kereta, itu namanya wujud luar. Di luar itu keretanya jalan, itu di luar, itu wujud luar namanya. Lihat ayam di luar jalan-jalan, itu namanya wujud luar. Wujud luar, wujud khariji. Khariji dari kata kharija, masuk luar. Wujud khariji, wujud eksternal. Ini yang pertama. Artinya yang kita bicarakan ini sesuatu yang mengambil tempat di dalam wujud, ada di luar pikiran kita, di luar panca indera kita. Yang kedua, ya, ada wujud mental. Ini wujud mental. Ya, namanya wujud zihni. Ya. Zihni. Jadi namanya wujud mental. Atau wujud pikiran. Ya. Pikiran, pikiran. Seperti tadi kita mengabstraksi sesuatu itu masuk dalam pikiran kita. Ini contoh ini. Mana tadi gambarnya? Mana tadi ini gambar? Oh, hilang. Nah, ini ada di sini nih ya ini. Oh, itu ada tadi ya. Di sini juga. Jadi kita lihat ini. Pada saat kita tadi melihat ini, ya, ini kan di luar. Khariji namanya. Begitu konsep batu ini tersimpan di pikiran, namanya konsep zihni. Konsep mental. Konsep pikiran. Ya. Jadi ini tadinya di luar, wujud batu di luar,
namanya wujud khariji. Ketika ada dalam diri kita kan wujud juga namanya. Kan ketika di pikiran kan ada juga namanya. Ada di pikiran namanya wujud zihni, wujud mental, wujud psikologi. Ya, ini. Jadi ini di luar, ini di dalam pikiran. Nah, gitu. Sorry. Nah, jadi wujud mental itu wujud zihni namanya. Zihni mental, pikiran. Yang ketiga adalah wujud lisani. Ya. Wujud lisan. Ya. Bahasa atau tuturan. Ya. Yang dituturkan. Ya. Contohnya misalnya tadi, ini tadi di atas. Ini tadi. Ya, kita hapus dulu ini Pak Bu ya. Kita melihat benda ini. Kita melihat benda ini. Benda ini nama di luar kan? Di luar ini benda. Karena di luar ini kita di sini. Begitu kita pindahkan ke pikiran kita, jadi di luar menjadi masuk ke mental kita. Jadi wujud luaran, wujud khariji di sini, masuk di pikiran namanya wujud zihni. Nah, supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang tentang benda ini, kita kasih nama. Ya, biar nama ini kan menjadi pemahaman yang sama, menjadi kita, oh itu batu namanya. Jadi dikasihlah nama batu. Ya, tadi batu di sini. Ya. Nah, jadi tulisan batu ini, atau ucapan dulu ya, ucapan batu ini kita kasih nama batu. Ya, kita ucapkan di sini batu. Ya. Kita di sini ada katakanlah mengucapkan nih batu. Ya. Ini batu. Nah, maka itu namanya wujud lisan, wujud ucapan. Ya, ingat wujud ucapan. Bahasa. Nah, satu. Yang kedua kita tulis. Nah, tulis kayak gini, batu. Nah, jadi namanya wujud katbi. Jadi yang keempat itu namanya wujud katbi. Wujud katbi. Kalau ini lisan, ini tulisan. Jadi wujud bahasa, ini adalah wujud katbi. Ini adalah tulisan. Tulisan. Ya, jadi ini adalah tulisan. Katbi itu dari kata-kata apa ya? Tubuh menulis. Wujud tulisan. Nah, jadi kita lihat ada 4. Nah, yang sama pada semua orang adalah 1 dan 2. Ya, ini adalah sama. Ini sama semuanya. Jadi kalau kita bicara batu pasti sama. Yang beda apa ini? Ya, orang Jepang mengucapkannya beda, orang Jepang menulisnya beda. Di tulisannya pakai bahasa kanji, tulisannya apa? Ucapannya juga ucapan kanji misalnya. Orang Arab begitu juga. Ini adalah mengucapkannya dengan bahasa Arab, tulisannya tulisan Arab gitu. Orang Inggris mengucapkannya beda, tulisannya tulisan Latin. Nah, ini berbeda-beda ini setiap wilayah, setiap daerah. Tetapi yang pertama pasti sama dan kedua. Ini pertama dan kedua pasti sama. Karena kalau yang ini adalah bersifat persepakatan sosial. Ya, ini adalah merupakan konvensi namanya, konvensi sosial. Ya, sedangkan kalau ini memang berasal dari faktanya, bendanya di luar. Ya, jadi berangkat dari bendanya, individunya, baru kemudian kita simpan dalam pikiran kita. Jadi ini pertama dan kedua tidak mungkin berbeda, semua orang sama. Jadi batu yang kita maksud semuanya sama, batu yang kita pikirkan semuanya sama. Yang berbeda adalah kita menyebutnya batu, orang Inggris menyebutnya stone misalnya, gitu. Nah, jadi saya kira Pak sekalian ya sudah dipahami lagi. Jadi kita selalu mengulang-ulangi biar lebih paham. Jadi kita ulangi lagi dalil pertama. Dalil ini berhubungan dengan wujud mental. Jadi wujud mental kita sudah tahu. Wujud mental tadi ya. Wujud mental ya. Di dalil pertama berkaitan dengan wujud mental ya. Yang akan dibuktikan pada bab yang akan datang. Jadi akan nanti pembicaranya di akan datang. Jadi nanti kita akan bicara panjang lebar tentang wujud mental. Ya. Tetapi untuk sementara, sekalian ini penting sebetulnya wujud-wujud mental ini karena nanti kita lihat betapa banyak di antara manusia itu yang kacau dalam abstraksi pikirannya sehingga kemudian yang aslinya bukan setan dianggapnya setan. Maksudnya yang aslinya bukan uka-uka disangkanya uka-uka.
Yang disangkanya hantu bukan hantu, kan begitu. Itu terjadi kekacauan nantinya. Maka kita perlu membicarakan ini dengan baik. Banyak orang jadi penakut itu gara-gara ini sebetulnya. Ya. Jadi yang akan dibuktikan pada bab yang akan datang. Tetapi untuk sementara diterima sebagai satu kebenaran. Jadi untuk sementara kita terima sebagai satu kebenaran. Ya, itu tentang wujud mental. Tentang panjang lebarnya nanti dibicarakan pada bab yang akan datang. Tapi untuk sekarang kita terima bahwa yang namanya wujud mental itu memang ada. Ya, kan ada namanya wujud mental. Buktinya di pikiran kita tersimpan begitu banyak pengetahuan. Dan pengetahuan kita itu sebetulnya adalah wujud-wujud mental. Ya. Ditegaskan bahwa konsep atau mafhum. Ya. Ditegaskan bahwa konsep atau mafhum, ya. Kita sudah bicarakan tadi, konsep ini mafhum yang difahami. Ya. Dan individu luar yang mengasosiasikan kita dengan pikiran namanya misdak. Ya. Jadi ada mafhum, ada misdak. Ya. Di sini ada konsep, mafhum, dan di sini ada misdak, ya, ada individu luar. Nama lainnya adalah misdak. Ya. Contohnya misalnya yang kita pahami tentang manusia, kan manusia kita sudah tahu. Ya, begitu kita melihat orang jalan di luar itu bukan manusia, tetapi misdak manusia. Ya. Kenapa? Karena manusia itu adalah konsep di pikiran kita. Hewan itu konsep. Bapak Ibu sekalian tidak pernah melihat hewan di luar. Begitu tunjuk pasti sapi kah, kambing kah, zebra kah, gitu. Begitu tunjuk di luar sapi, itu namanya misdak daripada hewan, mafhum hewan. Yang namanya hewan, yang namanya manusia, yang namanya tumbuh-tumbuhan, itu semuanya adalah konsep. Ya. Begitu kita tunjuk di luarnya, pasti yang kita tunjuk itu individu. Dan individu yang kita tunjuk itu namanya misdak. Misdak itu dari kata sadak, membenarkan, mencocokkan. Kalau bahasa kitanya, asosiasi. Maka itu adalah mengasosiasikan pikiran kita. Begitu melihat kambing, maka asosiasi pikiran kita hewan. Ya. Asosiasi pikiran kita hewan. Begitu kita melihat si A, asosiasi pikiran kita adalah manusia. Seperti itu. Jadi ditegaskan bahwa konsep atau mafhum, jadi konsep atau mafhum di pikiran kita, sedangkan yang di luar itu adalah misdak, adalah satu dan sama secara esensial dan kuiditas. Ya. Sama secara esensial dan kuiditas. Bapak Ibu sekalian yang baru atau agak lupa, kuiditas ini kita bicarakan pada saat bicara tentang wujud. Ya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang batu, ini kenapa kira-kira batu ini kita bicarakan? Karena dia ada. Ya. Tapi batu sendiri apa? Kuiditas. Ya. Kenapa? Semua yang ini adalah kuiditas. Ini adalah wujud. Ya, semua yang ada di sini, batu, ada sapi, ada bulan, ada, tambah ke bawah semuanya. Tak terhitung di sini benda-benda. Ya, ada ikan banyak lagi jenisnya. Ada karang juga banyak jenisnya. Ada batu-batuan banyak jenisnya. Semua ini, semua item ini adalah kuiditas. Ya. Namanya kuiditas. Sedangkan di depannya namanya wujud. Jadi segala sesuatu hanya terdiri daripada dua, wujud dan kuiditas. Kecuali satu, Tuhan. Tuhan tidak ada kuiditas pada dirinya. Yang ada hanya wujud. Ya, seperti itu. Jadi Tuhan itu hanya wujud tanpa kuiditas. Ya. Karena kalau Tuhan juga mengandung kuiditas, berarti mengandung kesamaan dengan makhluk. Ya. Jadi tadi, batu tadi, kambing tadi, dan sebagainya. Gitu. Jadi kita ulangi lagi. Ditegaskan bahwa konsep atau mafhum dan individu luar misdak adalah satu dan sama secara esensial dan kuiditas. Jadi esensial dan kuiditas. Sedangkan kalau esensial, apa itu esensial? Esensial itu adalah yang masuk pertanyaan apakah itu. Nah, itu adalah esensial. Perbedaan keduanya hanya, contoh saja, apa esensi manusia? Apa esensi manusia? Esensi manusia ialah hewan yang berpikir. Nah, kan begitu. Jadi esensinya manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah kuiditas, esensinya hewan yang berpikir. Gitu. Tadi batu kuiditas, apa itu batu? Ini yang ini. Perbedaan keduanya hanya pada aspek. Ya, jadi perbedaan keduanya
Ya, ingat. Jadi ingat yang disebut dengan keduanya di sini itu mafhum dan misdak. Ya. Apa misdak. Perbedaan keduanya hanya pada aspek bahwa konsep ini mafhum terletak di alam mental. Kan di alam mental letaknya nih. Di alam zihni. Jadi di pikiran. Tadi kita sebut ini ya, yang kedua tadi. Ya. Wujud mental di pikiran. Zihni namanya. Ya, jadi kita kembali. Jadi perbedaan keduanya hanya pada aspek bahwa kalau yang namanya mafhum itu letaknya di pikiran, mental. Ya. Sedangkan kalau misdak atau individu luar terletak di alam luar, di alam luar. Ya, jadi kita kembali lagi di sini. Ya. Ini adalah luar, ini adalah zihni. Ya. Yang ada di sini namanya mafhum, yang di luar namanya misdak. Ya. Itulah sebabnya karena kita sudah abstraksi ini batu, maka setiap kita melihat batu itu adalah misdak dari mafhum atau konsep batu yang ada di pikiran kita. Oh ini batu, gitu. Kenapa? Karena sudah ada di dalam pikiran kita mafhumnya. Setiap kita melihat batu di luar itu misdak daripada batu. Atau dengan ungkapan lain, perbedaan antara konsep dan individu luar, jadi dengan kata lain, dengan ungkapan lain, perbedaan antara konsep dan individu luar hanya terletak pada mode dan cara keberadaannya. Jadi perbedaan antara konsep, maksudnya konsep di pikiran kita, mafhum, khariji, dan individu luar. Jadi konsep itu di luar, di dalam pikiran kita ya, zihni maksudnya. Sedangkan individu luar, khariji, misdak. Perbedaan antara konsep ini, ya kita kasih tanda biar lebih jelas. Perbedaan antara konsep ya dan individu luar ataukah khariji. Konsep ini mafhum, individu luar adalah khariji atau misdak. Ya. Hanya terletak pada mode dan cara keberadaannya. Berkeberadaannya ini adalah di luar alam indera kita, ini di dalam pikiran kita. Ini di dalam pikiran kita, ini di luar pikiran kita. Bukan dalam esensi dan kuiditasnya. Jadi definisi batu yang kita lihat di luar sama di pikiran kita. Jadi bukan dalam esensi dan kuiditasnya. Bukan dalam esensi dan kuiditasnya. Ya. Jadi hanya modelnya saja, modenya saja, modenya saja, dan cara keberadaannya. Satu berada di luar, yang satunya berada di dalam. Mode yang ada di luar membawa efek, yang di dalam pikiran tidak membawa efek, tidak membuat pengaruh. Itu bedanya. Apa namanya mode efek tadi? Kalau api di luar kan panas. Api yang kita pahami, yang masuk dalam pikiran kita tidak panas. Hanya dipahami kalau api itu panas. Tapi efek panasnya api tidak hadir di dalam wujud zihni ataukah wujud mental kita. Efek beratnya batu tidak hadir, tidak bersama dengan batu yang kita pahami dalam mental atau pikiran kita. Ya, itu. Jadi yang berbeda adalah pada model dan cara keberadaannya, bukan dalam esensi dan kualitasnya. Nah, dengan demikian, jika satu konsep diabstraksi dari individu-individu yang beragam, ya ada satu konsep yang kita abstraksi. Jadi ingat tadi abstraksi, proses abstraksi dari luar dimasukkan dalam pikiran kita. Ya. Jadi jika satu konsep kita abstraksi, kita ambil, kita tarik dari luar masuk ke dalam pikiran kita, dan abstraksi itu dari individu-individu yang beragam, dan sepenuhnya berbeda, serta tidak memiliki kesamaan sedikit pun, maka akan berkonsekuensi. Ya, ini konsekuensinya. Ya. Diulangi lagi. Jadi, jika satu konsep yang diabstraksi dari individu-individu yang beragam, dan sepenuhnya berbeda, serta tidak memiliki kesamaan sedikit pun, artinya yang kita ambil dari luar itu benar-benar berbeda. Ya, tidak ada kesamaannya sama sekali.
maka memiliki konsekuensi. Ya. Apa konsekuensinya? Coba perhatikan. Ketunggalan, sebagaimana ketunggalan, tadi ketunggalan sebagai ketunggalan berarti ketunggalan sebagai univokalitas. Ketunggalan sebagai ketunggalan adalah satu dan sama. Ketunggalan sebagai ketunggalan satu dan sama dengan kejamakan dan dengan kejamakan sebagai kejamakan. Satu, jadi satu dan sama dengan kejamakan sebagai kejamakan. Ya. Dengan ungkapan lain, satu zat pada saat yang sama adalah satu zat dan juga adalah zat-zat yang sepenuhnya berbeda. Itu kan kontradiksi. Ya. Hal ini menyebabkan berkumpulnya dua perkara yang kontradiksi. Nah, itu dia. Dan itu mustahil terjadi. Ya. Jadi ini adalah dalil pertama. Ya. Sekarang dalil kedua. Ini adalah dalil kedua. Satu konsep dapat diabstraksi dari satu individu luar. Jadi satu konsep dapat diabstraksi dari satu individu luar. Dan begitu pula satu konsep dapat diterapkan kepada satu individu luar secara benar. Ya. Karena adanya karakteristik khusus yang terdapat pada individu luar tersebut. Jadi seperti contohnya tadi batu, kita lihat. Hanya bisa diterapkan pada batu juga, tidak bisa diterapkan pada kayu misalnya. Jadi satu konsep dapat diabstraksi dari individu luar, yaitu tadi misalnya batu. Ya. Begitu pula satu konsep dapat diterapkan. Jadi ingat, ini adalah abstraksi, ini adalah penerapan. Jadi ketika kita masukkan dalam pikiran kita abstraksi, ketika diterapkan ke sini, Jadi ketika batu ini kita tarik ke pikiran kita, maka pikiran kita tentang batu pun hanya bisa diterapkan kepada batu juga. Walaupun batu yang berbeda, tapi hanya batu. Tidak bisa diterapkan pada air, apalagi diterapkan kepada kambing. Kamu itu. Jadi itu maksudnya Pak Bu sekalian. Ya. Jadi satu konsep hanya dapat diabstraksi dari satu individu luar, dan begitu juga satu konsep tersebut hanya dapat diterapkan kepada satu individu luar secara benar. Ingat, satu individu luar secara benar, artinya secara benar tidak harus sama, tetapi benar, batu, kambing, kan begitu. Karena adanya karakteristik khusus yang terdapat pada individu luar tersebut. Ya. Jadi yang kita pahami tentang batu pasti bukan air. Kenapa ya? Karena ada karakteristik batu yang kita pahami dalam pikiran kita. Sehingga kita ditunjukkan air, oh itu bukan batu, itu air. Ya, gitu. Jika tidak demikian, maka setiap konsep bisa diabstraksi dari setiap individu luar, dan begitu pula setiap konsep dapat diterapkan kepada setiap individu luar. Hal ini juga tidak logis, karena terjadi kekacauan. Bayangkan kalau konsep batu diterapkan juga pada air, diterapkan juga pada pohon-pohon, diterapkan juga pada bulan, diterapkan juga pada semesta. Ini tidak mungkin. Jadi ini mustahil, tidak logis. Ya. Misalnya konsep manusia dapat diterapkan kepada individu Muhammad dan Ali itu benar. Pohon, nah itu tadi mangga, batu akik dan sebagainya. Pohon mangga, batu akik. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti itu. Kenapa demikian? Karena karakteristik khusus yang ada pada konsep manusia ada pula pada individu luar, namanya Muhammad, Ali dan sebagainya. Jadi Muhammad itu adalah misdak daripada manusia, Ali adalah misdak dari manusia, tetapi Muhammad bukan misdak dari batu, Ali bukan misdak daripada pohon. Ya, seperti itu. Kenapa? Karakteristiknya tidak sama. Jadi, tetapi karakteristik khusus itu tidak ada pada individu luar seperti pohon mangga atau batu akik. Jika tidak ada hubungan sama sekali antara konsep individu luar dan misdak, maka konsep manusia dapat diterapkan kepada setiap individu luar. Dan ini adalah tidak mungkin. Inilah mengapa pengabstraksian satu konsep dari satu individu luar, yaitu misdak, begitu pula penerapan satu konsep atas individu luar yang lain mesti memerlukan tolak ukur. Jadi pada saat kita melihat batu, pikiran kita menciptakan tolak ukur apa yang disebut dengan batu. Pada saat kita
mengkonsepsi ataukah memahami, memafhumi yang namanya manusia, pikiran kita membuat tolok ukur tentang manusia. Dengan ini yang bikin itu pikiran kita, itu melahirkan arti yang sifatnya universal. Dengan demikian, setiap konsep tidak dapat diabstraksi dari setiap individu luar. Begitu pula, setiap konsep tidak dapat diterapkan dan diaplikasikan kepada setiap individu luar. Kenapa? Karena pemahaman yang dipahami pikiran kita juga adalah berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk sementara karena ini sudah lewat waktunya, kita akan diskusi. Kita sampai di sini. Ya, jadi hari ini tanggal berapa? Tanggal 8 Januari 22. Ya, sampai di sini. Kalau nanti pekan berikutnya kita lanjut lagi di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan, ini pertama kita sampaikan bahwa berbicara tentang perbedaan, hanya dua kemungkinan. Perbedaan itu adalah berdiri sendiri, atau perbedaan itu berada dalam satu platform wilayah yang bernama wujud ada. Kalau perbedaan itu berdiri sendiri dan tidak berada pada platform yang sama, maka itu berarti setiap hal berdiri sendiri. Menganut istilah qiyamuhu binafsihi, artinya semuanya menjadi Tuhan. Setiap sesuatu mengada dirinya. Itu tidak mungkin. Yang kedua, tapi kalau semuanya itu berangkat atau berada dalam satu platform yang disebut dengan wujud, dan wujud itu adalah dalam pikiran kita adalah tunggal murni, tidak murakab. Nah, pertanyaan bagaimana bisa terjadi gradasi? Bagaimana terjadi perbedaan? Bagaimana terjadi keragaman? Ya, berbeda dan beragam. Berbeda mangga dengan hewan kan berbeda. Tapi ada lagi keragaman, ragam, diversity. Yaitu sama-sama pohon tapi beragam pohon, sama-sama hewan tapi beragam hewan. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Nah, kita sudah jelaskan, kita sudah sampaikan dalam pertemuan kita ini bahwa ini terjadi karena wujud itu sendiri memiliki sifat yang melekat pada dirinya, namanya gradasi. Dua. Yang ketiga, pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa pada saat kita melihat sesuatu di luar, ya, kita menyaksikan sesuatu di luar, maka terjadi proses pemindahan sesuatu di luar itu ke dalam pikiran kita. Pemindahan sesuatu di luar dalam pikiran kita ini namanya abstraksi. Ketika masuk dalam pikiran kita, dia menjadi universal. Ketika dia di luar, namanya partikular. Yang universal ini namanya faham, yang di luar namanya misdak. Ya. Kenapa mesti harus universal? Itu tadi, kalau kita misalnya melihat seorang yang kita tangkap itu manusia. Begitu kita lihat orang yang berbeda, kita katakan itu manusia. Kenapa? Karena ada konsep di pikiran kita tadi yang diabstraksi dari seseorang. Nah, tetapi ini harus berbeda pada setiap entitas, misalnya manusia dengan hewan harus berbeda. Kalau tidak, nanti terjadi kekacauan dan itu mustahil. Nah, seperti itu. Maka harus apa? Di pikiran kita harus ada perbedaan karakteristik. Nah, perbedaan karakteristik ini karena berada pada platform yang sama yang disebut dengan ada, bahkan pada saat kita melihat sesuatu di luar itu namanya wujudnya wujud luar, wujud khariji. Begitu masuk dalam pikiran kita masih tetap menggunakan kata wujud, cuma namanya wujud zihni. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah gradasi dari luar ke dalam pikiran kita. Nah, seperti itu. Maka nantinya bergradasi lagi menjadi misalnya tulisan, menjadi sebutan ataukah ucapan atau bahasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Ustaz, perbetulkan dan beri pencerahan Ustaz. Anda kata kami salah berfikiran bahawa dalam alam abstrak tadi, di dalam lubuk fikiran kita, bolehkah dikatakan persis sebagai matahari yang menjalikan cahayanya, maka konsep khalifahnya sendiri secara hakikat dia terjalikan untuk sentiasa hadir mewakilinya dalam seluruh tingkatan-tingkatan manifestasi di alam luar tadi. Dimulai daripada alam materi ke alam non-materi, alam nasut ke alam lahut, sehingga akhirnya
secara hakikatnya insan kamil itu ada dalam khalifah, ulul amri, rasul, nabi, wali Allah, walaupun perkataan tadi bersifat equivokal, dan akhirnya kesimpulan dalam jiwa pesuluk tadi terlihat kesatuan yang menyatu, bahawa di mana pun kamu memandang, maka di situlah wajah Allah. Barakallahu fi. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Usman dari Singapura. Jadi jemaah sekalian, kita bahas lagi kembali di sini, kita gambarkan di sini. Jadi kita ibaratkan ini adalah, ini kalau tidak salah ada di atas ya gambarnya dulu. Ya, katakanlah begini ya gambarnya, kita bikin gambar baru saja di sini. Ya. Jadi kita gambar baru, ini adalah inti, ini adalah rahasia dari segala rahasia. Kemudian keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Begitulah seterusnya sampai di pinggir realitas. Ya. Nah, jemaah sekalian yang di dalam ini kita anggap ini adalah zat yang merupakan gaibul ghuyub, yang merupakan sirrul asrar, rahasia dari segala rahasia. Supaya dia bisa dikenal, dia memancarkan cahayanya. Cahaya pertama terpancar adalah yang paling terang. Terang itu namanya Ahmad, Anwar. Anwar itu paling terang. Karena dia dipuji Ahmad. Ya. Nah, ketika dia ada muncul di situ, dia akan terangnya akan menerangi terus sampai ke sini, di luar sini. Nah, ketika dia muncul di sini, di alam luar sini, ketika dia muncul di sini, ya, kita beri nama Muhammad. Di dalam sini namanya Ahmad. Jadi Ahmad ini memancar terus-menerus, artinya apa? Melewati semua tingkatan realitas, tingkatan tajalli. Semua tingkatan manifestasi atau tingkatan tajalli dia ada, karena kan dia mancar ke sini. Ahmad ini memancar sampai kepada Muhammad. Sehingga Muhammad sebetulnya adalah Ahmad yang memperlihatkan dirinya di alam khariji tadi. Jadi Muhammad itu adalah Ahmad yang memperlihatkan dirinya di alam khariji. Ya. Karena dia memperlihatkan dirinya di alam khariji dan dia berangkat dari sini, maka semua yang ada pada diri Muhammad ini lengkap dari awal sampai seluruh entitas-entitas ini, seluruh tingkatan, seluruh gradasi di sini ada di sini. Maka disebutlah dia manusia sempurna. Ya. Bukan hanya dia, tetapi seluruh manusia sempurna seperti ini. Nabi Muhammad kita dan pengganti-penggantinya manusia suci juga memiliki konsep seperti itu. Makanya disebut dengan rahmatan lil alamin, karena dia ada pada semuanya ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita, mayoritas kita ini hanya ada di sini. Ya, kita hanya ada di sini, kita terputus dari hubungan awal di sini. Ya, aslinya secara potensi, kita juga memiliki kemampuan ini. Tetapi karena lingkungan kita, suasana dan situasi yang membuat kita seperti ini, akhirnya kemudian terjadi diskontinuitas, bahkan terputus. Untuk masuk saja ke sini susah. Jadi untuk masuk ke sini saja susah ya, kita di sini. Masuk ke sini susah. Kita berkutat di sini saja, di alam luar. Jadi kita hanya berada di sini terus-menerus. Ya. Kita tidak tahu arah perjalanan kemana. Ya. Kita ada di sini. Sementara di sini ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan dan akan meninggalkan kita. Ibarat malam, ibarat siang, ini akan meninggalkan kita menjadi malam. Ibarat malam akan meninggalkan kita menjadi siang. Seperti itu. Kalau kita ada di sini, ibarat siang akan meninggalkan kita menjadi malam. Ibarat malam meninggalkan kita menjadi siang. Ibarat muda meninggalkan kita menjadi tua. Hidup menjadi mati. Pokoknya dia akan meninggalkan kita di sini. Kita bingung. Kita mau kemana ke situ? Mau jadi tua, tua juga mati. Mau bersembunyi di malam, nanti malam jadi siang. Mau bersembunyi di siang, mau nampak di siang, nanti tersembunyi di malam. Bingung kita. Ini berada namanya dalam kesesatan. Maka Tuhan kasih kepada kita rahasianya. Yaitu disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim. Supaya kita bisa juga masuk ke dalam sana, maka kita disuruh menemukan ini. Jadi di alam eksternal ini, di alam kharij ini kita disuruh menemukan ini. Ya. Kita harus bergerak dari sini ke sini. Ya. Jadi ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, masukkanlah aku ke sini. Nabi di sini membangun perahu. Kita harus masuk ke dalam perahunya. Kenapa? Karena dialah yang merupakan jalan
dia dari sini ke sini, dari sini ke sini. Dari sini ke sini, dari dalam keluar, ya kalau istilah irfan kita, dari ujung busur atas ke bawah. Kalau dari sini ke sini, ujung busur bawah ke atas. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sini ke sini namanya tashkik al-wujud. Dari sini ke sini namanya haraka jauhariyah. Nah, jadi ini yang sempurna perjalanannya. Makanya Allah mengutus ini, menunjuk ini sebagai guide, petunjuk. Ya, sebagai obor, sebagai pandu. Nah, kita yang ada semuanya di sini, berbagai macam orang-orang yang ada di luar sini, ya, di luar sini, ya. Semua orang di sini harus semuanya membaca ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau tidak, dia mati dalam keadaan tidak terhubung dengan di sana, maka dia mati dalam keadaan mirip seperti hewan. Kal an'am balhum adal. Jadi supaya kita bisa kekal juga, kita harus masuk ke sana. Ya, karena mereka ini sudah melewati semua perjalanan ini dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ini dari sini ke sini, dari sini Mi'raj ke sini. Nah, semuanya sudah dilewati. Dari Ahmad ke Muhammad, dari Muhammad baru naik lagi kepada tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Baitul Makmur. Baitul Makmur. Nah, sedangkan kita hanya berada di sini saja, maka kita selalu diminta menemukan orang ini. Celakalah orang yang menentang dan melawan manusia suci ini. Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita untuk balik sama-sama ke dalam sini. Yang menempuh perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita tidak menempuh perjalanan ini, maka kita akan menjadi dalam Al-Quran la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan tidak mati, atau kaulaika kal an'am bal hum adal, bahkan lebih sesat lagi perjalanannya. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi Ustaz? Afwan Ustaz? Ya. Apakah ini dalam kesimpulan bahawa Salman melihat Imam Ali alaihissalam sebagai sebuah ibadah? Afwan, barakallahu fiik. Baik. Jadi benar, karena Bapak tidak mau kalau kita tidak ke sana, ya tidak bisa. Karena sekarang ini tugas Muhammad tadi di sini, ini ada pada Imam Mahdi. Bahkan Allah sudah mewahyukan kepada Nabi, mengilhamkan kepada Nabi bahwa nama pelanjut yang paling terakhir juga menggunakan namanya. Jadi awaluhu Muhammad, akhiruhu Muhammad. Ya, awalnya Muhammad dan akhirnya juga adalah Muhammad. Ya, jadi pertama ini adalah Muhammad, diteruskan lagi kepada Muhammad. Nah, sehingga kalau kita tidak sujud kepadanya, seperti mana Allah mengatakan usjudu li Adama, maka kita tidak akan mungkin sampai di sini. Dan itulah ibadah paling tinggi. Kita ulangi lagi, bahwa ibadah paling tinggi sebetulnya adalah sujud. Ya, terima kasih. Silakan, Bu Dokter. Iya, Ustaz. Silakan Ustaz, ada dari Pak Azali. Dari Pak Azali. Wujud di luar akal kita seperti telur ayam dan emas. Lalu kita cantumkan keduanya, ya di telur dan emas. Di dalam akal kita, makanya jadilah ya telur emas. Soalnya apakah ilmu ini di akal kita adalah mungkin wujud, dan di luar akal kita adalah mustahil wujud. Pencerahan Ustaz. Jadi baik yang ada di luar pikiran kita itu adalah wujud juga. Yang di dalam pikiran kita adalah wujud juga. Dan apa yang ada di luar dengan segala karakteristiknya, dan apa yang ada di dalam pikiran kita dengan juga karakteristiknya, menunjukkan adanya gradasi sebetulnya. Ya, gradasi apa kira-kira? Gradasi menanjak. Pada saat di luar, alam luar kan ada benda, dan itu ada efeknya tadi, batu berat, api panas. Tapi ketika masuk dalam pikiran kita, efeknya itu hilang. Efek batu beratnya tidak ikut, efek panasnya tidak ikut. Kan berarti terjadi gerakan menanjak itu. Jadi ketika kita mempersepsi sesuatu, terjadi gerak vertikal sebetulnya. Ya. Jadi abstraksi adalah gerak vertikal. Jadi artinya kita bergerak tadi dari lingkaran luar masuk satu level ke bawah, ke dalam. Pada saat kita mempersepsi sesuatu. Jadi berpikir sebetulnya, atau mempersepsi, atau mafhum sebetulnya, sudah merupakan gerak vertikal sebetulnya. Yaitu dari luar ke dalam,
bahasa kita tadi luar ke dalam, tapi sebetulnya dari bawah ke atas. Karena di bawah itu kan alam materi. Alam materi itu di sana ada bendanya, ada efek-efeknya. Nah, sedangkan begitu masuk dalam pikiran kita, materi tidak ikut. Apinya, panasnya api tidak ikut, beratnya batu tidak ikut. Kan itu materinya sebetulnya. Lalu apa yang masuk dalam pikiran kita? Kita terima tadi cuma lebih kepada bentuknya saja. Forma. Ya, dan itu adalah non materi sebetulnya. Nah, dengan demikian kita sebut saja itu di luar juga wujud, di dalam pikiran kita wujud. Dan ini yang menjelaskan adanya gradasi wujud, Pak Azani. Jadi ini yang menjelaskan adanya gradasi, grade wujud. Yang di luar itu adalah grade yang lebih rendah, masuk dalam pikiran kita grade yang lebih tinggi. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau Bapak tidak Ibu. ada waktu kita, ya. Kalau di kolom chat tidak ada, Ustaz. Ya, kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini karena waktu kita sudah tiba. Insya Allah kita berjumpa lagi sebentar jam 7:30 untuk pembahasan irfan. Ingat, Bapak Ibu sekalian, irfan kita ini bersambung pembahasannya dengan hikmah. Jadi sejalan, pembahasannya sejalan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.